Tuh plastiknya terbang. Oh, coba-coba teh, gue pengen lihat. Iya, bentar. Mendadak Dukun Part 3. Setelah kejadian di part sebelumnya, geng 4G, Kona, Dot, Robi, dan Peot tiba di gardu dengan perasaan bercampur aduk. Mereka mencoba mencari kejelasan tentang hubungan antara Bang Topan dan Bang Jack. Sebelum lanjut, tolong subscribe dulu channel ini teman-teman dan tolong tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dot memberanikan diri membuka percakapan. Bertanya langsung kepada Bang Topan tentang masa lalunya. Bang Topan akhirnya mengungkapkan cerita mengejutkan. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah di penjara, dan di sana ia bertemu Bang Jack, seorang pria yang dikenal keras dan berbahaya. Selama berada di satu sel, mereka menjadi dekat. Setelah bebas dari penjara, mereka memutuskan untuk mengasingkan diri ke sebuah gunung. Namun, bukannya bertobat, mereka malah mulai menanam ganja di sebuah goa tersembunyi. Tak hanya itu, Bang Topan juga pernah mencoba membujuk kakaknya untuk ikut bergabung dengan mereka di goa. Kakaknya sempat tergoda, tetapi akhirnya memilih jalan berbeda. Mendengar cerita ini, geng 4G merasa sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Bang Topan memiliki masa lalu yang begitu kelam. Usai mendengar cerita Bang Topan, geng 4G sepakat untuk pulang dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Sementara itu, Bang Topan memilih menginap di rumah Robi, mencoba menenangkan pikirannya. Di sisi lain, cerita Pak Rungkad dan Pak RT semakin memanas. Setelah lama mencurigai batu gaib yang diklaim Pak RT memiliki kekuatan supranatural, Pak Rungkad memutuskan untuk menghadapi Pak RT secara langsung. Ia mendatangi Pak RT dengan tegas, meminta penjelasan tentang batu tersebut. Pak RT, yang awalnya mencoba berdalih, akhirnya mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang dukun sungguhan. Ia mengaku bahwa semua ini hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan uang dari warga. Yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak melayang menggunakan trik tertentu. Pak Rungkad sangat terkejut dengan pengakuan ini. Ia merasa marah sekaligus bingung. Namun, Pak RT memohon agar Pak Rungkad tidak membocorkan rahasia ini kepada warga. Ia berdalih bahwa dirinya hanya mengikuti arus karena sudah terlanjur viral. Dan jika rahasianya terbongkar, ia takut akan kehilangan segalanya. Pak Rungkad pun berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Pak RT yang mungkin hanya mencari nafkah dengan cara yang salah. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kebohongan ini sudah merugikan banyak orang. Setelah berpikir matang-matang, Pak Rungkad memutuskan untuk bertindak benar. Pak Rungkad akhirnya memutuskan untuk melapor kepada warga. Dalam sebuah pertemuan darurat, ia mengungkapkan kebenaran tentang Pak RT dan batu gaibnya. Warga, yang awalnya sangat mempercayai Pak RT, merasa marah besar setelah mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Tidak lama setelah itu, polisi datang dan menangkap Pak RT atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan warga. Pak RT dibawa ke kantor polisi, meninggalkan warga dengan campuran perasaan lega dan kecewa. Di sisi lain, geng 4G mulai mencari tahu lebih dalam tentang Bang Topan dan kaitannya dengan Bang Jack serta geng Mata Iblis. Mereka mendapati bahwa misteri ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Cerita ditutup dengan beberapa pertanyaan besar. Apakah Bang Topan akan kembali ke jalan yang benar? Atau masa lalunya akan terus menghantui geng 4G? Bagaimana nasib warga setelah kehilangan sosok dukun yang mereka percayai? Apakah konflik ini akan membawa geng 4G lebih jauh ke dalam dunia gelap yang penuh bahaya? Semua pertanyaan ini menjadi awal dari babak baru dalam kisah Mendadak Dukun. Cerita ini memiliki alur yang menarik dan penuh konflik, dengan campuran elemen drama, misteri, dan moralitas yang kompleks. Mendadak Dukun Part 3 memperluas cerita dari part sebelumnya dengan pengungkapan besar yang membuat pendengar semakin penasaran akan kelanjutan kisahnya. 1. Kekuatan cerita. Karakter yang menarik. Bang Topan menjadi sosok yang penuh lapisan, dari masa lalunya di penjara, keterlibatannya dengan Bang Jack, hingga kemungkinan penebusan. Karakter seperti Pak Rungkad dan Pak RT juga memberikan dinamika moral yang menarik, terutama dengan dilema Pak Rungkad. Plot yang kompleks. Cerita ini memiliki banyak elemen yang saling terkait, masa lalu Bang Topan, kebohongan Pak RT, dan peran geng 4G dalam cerita.
Semua ini menciptakan rasa penasaran yang kuat. Pengembangan konflik, alur tentang geng mata iblis dan keterlibatan Bang Topan bisa dijelaskan lebih detail agar terasa lebih relevan dengan konflik utama. Jika ini akan menjadi konflik besar di cerita berikutnya, mungkin bisa diberikan petunjuk atau foreshadowing yang lebih kuat. Penyelesaian Pak RT. Ending dengan Pak RT di penjara cukup memuaskan dari sisi moral, tetapi bisa lebih emosional jika memperlihatkan dampaknya pada warga atau sisi manusiawi Pak RT. Cerita ini mengangkat tema tentang penipuan, pengampunan, dan pilihan moral. Itu membuat pendengar merenungkan tentang konsekuensi tindakan dan pentingnya integritas. Hubungan antara masa lalu gelap Bang Topan dan kebohongan Pak RT bisa menjadi paralel menarik. Apakah seseorang bisa berubah? Atau mereka akan terus terjebak dalam kesalahan? Fokus pada eksplorasi hubungan Bang Topan dengan geng mata iblis. Mungkin dengan konflik internal geng 4G yang harus memutuskan apakah akan membantu Bang Topan atau menjauhinya. Tunjukkan bagaimana warga mencoba pulih dari trauma penipuan Pak RT. Mungkin dengan memperkenalkan tokoh baru yang membawa harapan bagi mereka. Jika cerita ini bertema moralitas, eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana setiap karakter menghadapi pilihan sulit akan membuat cerita semakin kuat. Kesimpulannya, cerita ini sudah cukup solid, tetapi bisa lebih berdampak emosional. Dengan pengembangan konflik yang lebih dalam dan keterkaitan tema yang lebih kuat antara semua tokoh. Menulis cerita seperti Mendadak Dukun adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan imajinasi, ketekunan, dan keberanian untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jika saat ini kamu merasa sedikit ragu atau lelah, berikut motivasi untukmu. Setiap kata yang kamu tulis adalah gambaran dari ide-ide unik yang hanya kamu miliki. Mungkin sekarang terlihat biasa, tapi siapa tahu, ceritamu bisa menginspirasi orang lain atau bahkan menjadi karya yang diingat banyak orang. Langkah maju. Jangan menyerah, teruslah bermimpi. Dan biarkan ide-idemu mengalir tanpa batas. Dunia membutuhkan kisah unik yang hanya kamu bisa ceritakan. Keesokannya, setelah mendengar masa lalu Bang Topan yang kelam, geng 4G merasa bimbang. Mereka sadar bahwa meski Bang Topan terlihat seperti sosok yang tenang, masa lalunya terlalu berbahaya untuk diabaikan. Terutama hubungan gelapnya dengan Bang Jack dan kegiatan ilegal di gunung. Kona, yang biasanya paling bijaksana di antara mereka, akhirnya mengusulkan sesuatu. Ia berkata kepada yang lain, "Kita harus menjauhi Bang Topan. Aku tahu dia mungkin ingin berubah, tapi terlalu berisiko untuk tetap dekat dengannya. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar sudah meninggalkan masa lalunya atau belum."